Supreme Martial God Technique. Bab 1811-1820. Bab 1811 Kecelakaan Total. Proses melahap dan memurnikan ini tidak berumur pendek. Butuh beberapa jam hingga proses melahapnya selesai. Pada saat ini, kristal roh mata langit di telapak tangan Wu Yun tidak lagi memiliki cahaya, dan berubah menjadi kegelapan. Hei! Gumam Wu Yun sambil perlahan mengembuskan napas dari udara keruh. Tidak banyak kegembiraan di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia terdengar bergumam, "Ya, meskipun kristal spiritual mata langit bagus, saya berlatih 3 jenis teknik pupil pada saat yang bersamaan. Awalnya baik-baik saja, tetapi sekarang, sangat sulit untuk ditingkatkan. Suatu hari, kristal spiritual mata surgawi yang begitu berharga hanya memungkinkan teknik mata penetrasi saya ditingkatkan dari tingkat bintang 2 yang sempurna ke tingkat bintang 3 yang sempurna. Adapun teknik mata memperbaiki tubuh dan dunia menghancurkan cahaya ilahi, meskipun ada beberapa kemajuan belum dicapai. Itu terlalu tidak jelas. Sepertinya jalan saya masih panjang untuk meningkatkan keterampilan mata saya." Saat dia berbisik, dia tiba-tiba mendengar suara memanggil dari luar. "Tuan Kota, apakah kamu sudah selesai berlatih? Kamu meminta kami untuk datang kepadamu pagi ini, dan kami semua ada di sini." Mendengar ini, Wu Yun sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa selusin penjaga yang datang. Wei Wei sedikit terkejut, dia mengira ini masih pagi, tapi dia tidak menyangka kalau kristal roh mata langit ini akan membuatnya menelannya hampir sepanjang malam. "Bangun dan buka pintu batu ruang pelatihan." Benar saja, selusin penjaga itu. Setelah semalaman penyembuhan, luka-luka mereka sudah banyak pulih. Namun masih terlihat nafas setiap orang sangat lemah, dan jelas masih terluka. Melihat Wu Yun, belasan penjaga ini segera berlutut dan bersujud sambil memberi hormat dengan hormat. Semuanya, bangun dan pergi ke aula. Wu Yun menjentikkan lengan baju dan jubahnya, lalu terbang menuju aula. Di aula, Wu Yun membuat beberapa pengaturan untuk mereka dan juga menanyakan beberapa hal tentang kota Tianfeng. Belajar dari pertanyaan-pertanyaan ini. Dalam waktu kurang dari 1 malam, beberapa penguasa kota dari kota lain telah mengirimkan surat ucapan selamat. Sebagian besar berisi pesan ucapan selamat kepada Wu Yun karena telah dinobatkan sebagai penguasa kota Tianfeng. Dan bertanya pada Wu Yun kapan dia akan mengadakan pesta perayaan. Wu Yun memahami hal ini. Fakta bahwa dia membunuh Hong Yu dan menjadi penguasa kota Tianfeng tidak dapat dirahasiakan. Wajar jika penguasa kota lain mengetahuinya. Adapun surat ucapan selamat mereka, Wu Yun tidak memperhatikan. Sedangkan untuk jamuan perayaan, Wu Yun pun memerintahkan belasan penjaga untuk menolaknya satu persatu. Dia sedang tidak berminat untuk terlibat dalam hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Tentu saja, menurut para penjaga ini, sekarang hanyalah permulaan. Seiring dengan tersebarnya berita tersebut, akan semakin banyak pula surat ucapan selamat. Lagi pula, dengan keajaiban super yang datang ke kota Tianfeng, siapa yang tidak mau memperhatikan dan melihat keberadaan seperti apa dia? Namun, Wu Yun tidak tahu tentang hal ini. Tentu saja, jika berbahaya, Wu Yun tidak terlalu memikirkannya untuk saat ini. Penguasa kota utama adalah yang memiliki kekuatan terkuat. Wu Yun membunuh Hong Yu dan menjadi penguasa kota utama ini adalah hal yang sangat normal. Untuk saat ini, bahkan jika seseorang ingin mendambakan posisi Wu Yun sebagai penguasa kota Tianfeng, mereka tidak berani mengambil tindakan begitu saja. Lagi pula, sekarang tidak ada yang bisa menilai seperti apa kekuatan Wu Yun itu. Segera, dia membuat pengaturan baru untuk kota Tianfeng. Adapun selusin penjaga yang tersisa, Wu Yun juga mengatur ulang posisi mereka. Disebut 15 jenderal. Setiap orang memimpin tim dan bertanggung jawab atas tugas yang berbeda. Ada inspeksi, keamanan, del. Tentu saja, untuk tugas yang paling penting, Wu Yun mengatur 5 orang dan 5 tim untuk melaksanakannya pada waktu yang bersamaan. Misi ini adalah untuk mencari tahu tentang Gunung Naga Setan. Kemudian, Wu Yun membagikan barang-barang di cincin penyimpanan Hong Yu yang tidak dia perlukan kepada 15 jenderal. Meskipun itu bukan hal yang baik, tindakan Wu Yun menggerakkan 15 orang ini sekali lagi.
Bagaimana mereka bisa menerima bantuan seperti itu di bawah Hongyu? Segera, satu persatu, di depan Wu Yun, mereka dengan tegas bersumpah bahwa mereka akan mengikuti Wu Yun sampai mati mulai sekarang. Tidak ada tanda-tanda kemunafikan dalam tindakan ini. Hanya saja dia tidak membuat sumpah darah dan membuat perjanjian antara tuan dan pelayan. Hal ini juga membuat Wu Yun cukup puas. Setidaknya, 15 orang ini tidak mengecewakannya. Kemudian, Wu Yun bertanya tentang rumah harta karun itu. Setelah mengetahui lokasi rumah harta karun, Wu Yun meminta 15 orang untuk menunggunya di aula. Lalu dia pergi ke rumah harta karun sendirian. Tidak diragukan lagi pasti ada banyak barang yang disimpan oleh Hongyu di rumah harta karun. Tentu saja, Wu Yun tidak dapat menggunakan semua hal ini. Karena tidak diperlukan, bagikan kepada bawahan Anda. Dilihat dari sikap 15 orang ini, layak bagi Wu Yun untuk memberi mereka sesuatu. Setelah memasuki rumah harta karun, pemandangan di depannya cukup mempesona bagi Wu Yun. Haha, tidak heran tidak ada barang bagus di cincin penyimpanan tua bermacam-macam berbulu. Melihatnya, ternyata semua barang bagus disimpan di rumah harta karun. Itu bagus, sangat bagus. Wu Yun dilirik sekilas, belum lagi yang lainnya. Ngomong-ngomong soal harta karun yang membantu peningkatan level kultivasi itu banyak sekali. Setidaknya, jika budidayanya mencapai tingkat ke-9, seharusnya tidak ada masalah. Tentunya selain itu masih banyak jenis harta karun lainnya. Wu Yun melihat sekeliling, bersiap untuk memilih beberapa yang tidak dia perlukan dan memberikannya kepada 15 jenderal. Namun saat ini, matanya langsung tertarik pada 10 kotak besi yang terbuat dari baja dingin ekstrim khusus di sudutnya. Hah, rumah harta karun ini sangat tersembunyi dan aman. Kalau bukan orang dalam, tidak bisa ditemukan atau dibuka. Ada apa? Dan dia diminta menggunakan kotak besi yang terbuat dari baja dingin ekstrim khusus untuk menyimpannya. Itu, semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Aku merasa aneh. Dia melangkah maju dan membuka sebuah kotak besi. Saya punya ekspektasi, jadi saya siap secara mental. Namun, ketika dia benar-benar membuka kotak besi itu, Wu Yun menyadari apa yang disebut kecelakaan. Segera setelah itu, Wu Yun membuka 10 kotak besi. Adegan di depannya membuat pupil Wu Yun melebar, dan dia hampir berteriak karena terkejut. Sebuah kejutan, benar-benar kejutan. Dengan kata lain, dia tidak bisa memikirkannya. Hongyu sebenarnya mengumpulkan 10 kotak besi di sini, dan di dalam 10 kotak besi ini, jumlahnya tidak kurang dari 1000. Bab 1812 Pengaturan untuk sejumlah besar kristal roh mata langit. Kristal spiritual mata surgawi, ribuan kristal spiritual mata surgawi, haha, anak pemberi harta karun, Hongyu, kamu benar-benar anak pemberi harta karunku. Melihat 10 kotak besar di depanku, ada ribuan di antaranya. Jika Wu Yun mengatakan dia tidak tertarik dengan kristal spiritual mata langit, itu pasti bohong. Sekarang, kemampuan yang relatif paling lemah di tubuhnya adalah 3 jenis keterampilan mata. Zheng Chou tidak tahu bagaimana meningkatkan keterampilan matanya. Namun ia tidak pernah menyangka Hongyu akan langsung mengirimkan hadiah sebesar itu. Namun, setelah kegembiraan, Wu Yun perlahan menjadi tenang. Dia mulai bertanya-tanya tentang sesuatu. Hal inilah yang menyebabkan Hongyu mengumpulkan begitu banyak kristal roh Tianpu. Secara teoritis, hal ini mustahil. Dia adalah penguasa kota dari kota utama di dunia iblis. Sebagai keberadaan dunia iblis, mustahil baginya untuk membangkitkan mata khusus. Kristal spiritual murid langit ini tidak ada gunanya sama sekali. Dengan kata lain, dunia iblis tidak mungkin memiliki begitu banyak kristal roh mata langit. Jadi dari mana Hongyu mendapatkan kristal roh mata langit ini? Tapi saat Wu Yun memikirkannya, di sudut salah satu kotak besi yang tidak mencolok, sebenarnya ada sebuah gulungan dengan segel terlarang. Gulungan ini tidak diragukan lagi menarik perhatian Wu Yun. Untungnya, segel terlarang pada gulungan ini tidak sulit untuk diuraikan. Segera, Wu Yun membuka kunci segelnya. Ketika dia membuka gulungan itu dan melihatnya, mata Wu Yun menatap deretan font yang menarik perhatian. Saya pikir gulungan ini akan mencatat beberapa jenis seni bela diri atau teknik rahasia.
Namun ia tidak pernah menyangka bahwa apa yang terekam di dalamnya sebenarnya ditulis oleh Hong Yu sendiri tentang beberapa perbuatannya selama ini. Di antara perbuatan tersebut, yang paling mengejutkan Wu Yun adalah tentang identitas Hong Yu. Sial, bajingan tua ini, dia sebenarnya berasal dari dunia peri sepertiku. Dalam beberapa tahun ini, dia mengandalkan teknik rahasia untuk menutupi aura manusia, berpura-pura menjadi monster, dan menyelinap ke posisi monster. Penguasa kota utama. Setelah sekilas, kengerian di mata Wu Yun tidak bisa disembunyikan sama sekali. Ini benar-benar di luar dugaannya. Cukuplah untuk mengatakan, dia tidak pernah memikirkannya. Hong Yu sebenarnya adalah manusia, bukan monster. Adapun kristal roh mata langit ini, dibawa oleh Hong Yu dari alam abadi ke alam iblis. Dan ini juga alasan mengapa dia meninggalkan dunia peri. Saat itu, pasukan Hong Yu menemukan urat kristal spiritual mata langit. Hong Yu tiba-tiba menjadi serakah dan mengambil tambang ini sebagai miliknya. Tanpa diduga, insiden Dongchuang terjadi, dan Hong Yu melarikan diri dari dunia peri dalam semalam dan datang ke dunia iblis. Setelah berhasil menghindari pengejaran, kekuatannya berangsur-angsur meningkat, dan dia secara bertahap menjadi penguasa kota-kota utama kota Tianfeng. Adapun mengapa dia ingin memonopoli tambang kristal spiritual mata langit ini, itu bukan karena alasan lain, tetapi karena Hong Yu ingin mengandalkan kristal spiritual mata langit ini untuk membangkitkan murid istimewanya. Namun, selama bertahun-tahun, dia telah menghabiskan sejumlah besar kristal spiritual mata surgawi, tetapi dia tidak pernah membangunkan mata istimewanya. Saya tidak punya pilihan selain menyerah dan menyegel kristal roh mata langit ini dan menyimpannya di rumah harta karun ini. Zamao tua, meskipun kristal spiritual mata langit adalah harta yang sangat bagus untuk membantu meningkatkan murid khusus, itu tidak dapat membantu orang membangunkan murid khusus. Kamu terlalu banyak berpikir. Namun, ngomong-ngomong, karena ini seluruh tambang, jumlahnya pasti lebih dari 1000. Sayang sekali sisanya disia-siakan oleh bajingan tua ini. Melihat 10 besar di depannya, Wu Yun agak tidak berdaya dengan kristal roh murid langit kota. Itu saja, percuma saja berpikir terlalu banyak. Aku seharusnya beruntung dia juga meninggalkan ribuan kristal roh mata langit untukku. Ini yang paling penting. Wu Yun berkata pada dirinya sendiri, menyegel 10 kotak itu lagi berdiri. Lalu dia mencari di seluruh rumah harta karun. Dia mengambil semua harta yang tidak berguna, dan sisanya adalah hal-hal yang berguna baginya. Entah untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda, atau untuk meningkatkan keterampilan abadi Anda, atau seni bela diri Tao atau harta lainnya. Setelah beberapa saat, dia kembali ke aula dengan cincin penyimpanan penuh harta karun. Ke-15 jenderal itu masih menunggu dengan tenang. Wu Yun menyerahkan barang-barang yang dibawanya kepada mereka dan meminta mereka untuk membagikannya di antara mereka sendiri. Tindakan ini tidak diragukan lagi sekali lagi membuat 15 orang ini menangis. Bersumpah lagi, berkubang lagi. Berbagai sumpah dibuat untuk mengikuti Wu Yun sampai mati. Wu Yun tersenyum tak berdaya dan melambaikan tangannya. Tapi kemudian dia memperingatkan mereka lagi. Selanjutnya, saya mungkin harus mundur sebentar. Urusan kota Tianfeng diserahkan kepada mereka untuk ditangani sendiri. Jika tidak ada yang penting, jangan ganggu latihannya. Adapun beberapa orang yang dia kirim untuk menanyakan keberadaan Gunung Longyao, Wu Yun juga memberikan instruksi yang tegas. Anda harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui lokasi Gunung Naga Setan. Dan, jika memungkinkan, rasakan detail Gunung Setan Naga. Apakah ada orang yang sangat berkuasa atau kekuatan tertentu? Setelah mengatur semuanya, Wu Yun tidak sabar dan bergegas kembali ke rumah harta karun. Sekarang, dia tidak peduli dengan hal lain, yang paling dia pedulikan adalah ribuan kristal roh mata langit. Kali berikutnya mungkin akan lama sekali. Wu Yun mungkin akan tinggal di rumah harta karun ini untuk berlatih. Sebab, entah itu ribuan kristal roh mata langit atau harta karun lainnya, butuh waktu untuk menyempurnakan dan melahapnya. Apalagi kali ini pasti tidak akan terlalu singkat. Wu Yun juga membuat rencana untuk berlatih dalam waktu lama. Meskipun saya tidak tahu seberapa besar kekuatan saya akan meningkat. Namun, Wu Yun yakin. Saat dia meninggalkan rumah harta karun ini,
Kekuatannya belum lagi mencapai tingkat ke-9, setidaknya bisa mencapai tingkat ke-9 dari Dao besar. Dan pada saat itu, kekuatan tempurnya yang sebenarnya belum lagi makhluk super yang mampu bersaing dengan alam terakhir, alam kesusahan guntur tingkat 99 dan 81. Tapi setidaknya, di ranah Jiu-Jiu, selama Anda tidak bertemu orang kuat dengan bakat luar biasa. Jika kekuatan Anda rata-rata, seharusnya tidak ada masalah. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Wu Yun duduk bersila di depan 10 kotak besi, mengeluarkan beberapa kristal roh mata langit, mengaktifkan teknik mata, dan mulai berlatih. Bab 1813 Teknik Tiga Mata, alam sangat meningkat. Semuanya persis seperti yang diharapkan Wu Yun. Memurnikan kristal spiritual mata langit ini bukanlah perkara sederhana. Kotak pertama berisi sekitar 100 buah. Sedangkan untuk memurnikan ratusan kristal spiritual mata langit ini, meski kecepatannya tidak selambat sebelumnya, hanya butuh 1 malam untuk memurnikannya. 100 keping ini memakan waktu hampir sebulan. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pemurnian, tekniknya menjadi semakin mahir. Kecepatannya meningkat secara bertahap. Kotak kedua telah disempurnakan sepenuhnya dalam waktu kurang dari 20 hari. Kotak ketiga lebih cepat, sekitar 10 hari. Untungnya, peningkatan kecepatan tidak mempengaruhi peningkatan keterampilan mata Wu Yun. Dengan 3 kotak kristal spiritual mata langit, teknik pupil pertamanya benar-benar melonjak beberapa level. Ini telah mencapai alam konsolidasi. Sebelumnya, teknik murid pertama Wu Yun menembus bintang kesempurnaan kedua. 3 kotak, berisi hampir 300 kristal spiritual mata surgawi, secara langsung membantunya menyeberang ke alam kesempurnaan dan alam tertinggi. Raih level bintang 5 di alam kondensasi. Jarak dari alam terakhir, alam Ningtong, hanyalah alam kecil bintang 4. Dan setelah mencapai 5 bintang di alam kondensasi, teknik mata penetrasi akhirnya bisa berhasil. Belum lagi yang lainnya, tapi setidaknya di ranah Jiu-Jiu sudah bisa berperan dalam penetrasi. Selanjutnya adalah teknik pupil kedua, imobilisasi. Keadaan teknik murid memperbaiki tubuh saat ini sedang menyempurnakan 1 bintang. Segera, Wu Yun menyingkirkan teknik murid pertama, mengaktifkan teknik murid kedua, dan mulai berlatih. Sebelumnya, butuh waktu 2 bulan untuk berlatih teknik murid pertama dan melahap 3 kotak. Tapi sekarang kecepatan pemurniannya telah meningkat beberapa kali lipat. Oleh karena itu, dari segi waktu tentu tidak perlu memakan waktu selama 2 bulan. Dalam waktu kurang dari sebulan, 3 kotak kristal spiritual mata langit telah dimurnikan. Dan kali ini, teknik memperbaiki matanya juga berkembang pesat. Bintang 1 sempurna dari sebelumnya juga mencapai alam kondensasi. Namun dibandingkan dengan teknik menusuk mata, teknik ini sedikit lebih rendah. Capai saja alam konsolidasi, level bintang 3. Tentu saja, jika dia terus melahap kristal spiritual mata langit, teknik mata imobilisasinya harus ditingkatkan sampai batas tertentu. Namun, Wu Yun berencana menggunakan 4 kotak kristal spiritual mata langit berikutnya untuk teknik murid ketiganya, cahaya ilahi penghancur dunia. Hal ini dapat disimpulkan dari sulitnya latihan sebelumnya. Cahaya ilahi penghancur dunia lebih sulit untuk dipraktikkan dibandingkan 2 teknik murid sebelumnya. Secara alami, jumlah Sky Spirit Crystal yang perlu dikonsumsi harus lebih besar. Selain itu, kekuatan yang paling diharapkan Wu Yun untuk menjadi lebih kuat sekarang adalah teknik murid ketiganya, cahaya ilahi penghancur dunia. Bahkan setelah mengetahui bahwa sekitar 300 kristal roh mata langit telah membantunya mencapai alam kondensasi dalam 2 teknik mata pertama. Namun dia masih belum bisa memutuskan apakah 400 kristal roh mata langit dapat mengaktifkan teknik murid ketiganya, cahaya ilahi penghancur dunia, untuk mencapai alam kondensasi juga. Bagaimanapun, cahaya ilahi penghancur dunia saat ini hanya ada di alam Dacheng, 9 bintang. Selain itu, cahaya ilahi penghancur dunia adalah yang paling sulit untuk dikembangkan di antara ketiga teknik murid. Semakin jauh dunia ini berjalan, semakin sulit untuk meningkatkannya secara alami. Ini adalah sesuatu yang harus dihadapi Wu Yun. Dan ini juga alasan mengapa Wu Yun ingin menyimpan 4 kotak Tianpu Spirit Crystal. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali,
Wu Yun menarik teknik pupil pengikat tubuhnya dan mengaktifkan teknik pupil cahaya dewa penghancur dunia. Segera, dia jatuh ke dalam kondisi kultivasi. Dan ini tidak diragukan lagi merupakan proses yang sangat panjang. Seperti yang diharapkan Wu Yun, mempraktikkan cahaya ilahi penghancur dunia jauh lebih sulit daripada dua teknik murid sebelumnya. Namun, untungnya, kecepatan dia melahap dan memurnikan kristal spiritual mata langit tidak melambat, melainkan meningkat sedikit lebih cepat. 4 kotak, dan hanya butuh beberapa hari dalam sebulan. Dan alam cahaya ilahi penghancur dunia akhirnya mencapai alam kondensasi, tingkat bintang 1. Ketika latihan berakhir, murid Wu Yun tiba-tiba mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Meski momentum ini ada dalam ilusi, namun, sepertinya mengandung momentum mengerikan yang bisa menghancurkan dunia. Sepertinya seluruh dunia akan hancur di bawah pandangan ini. Namun, mungkin karena teknik murid cahaya dewa penghancur dunia Wu Yun belum mencapai tingkat yang benar-benar memadai. Oleh karena itu, aura penghancur dunia ini hanyalah keberadaan samar-samar yang seolah-olah ada dan tidak ada sama sekali. Cahaya ilahi penghancur dunia layak disebut penghancur dunia, itu benar-benar mendominasi. Entahlah, sekarang cahaya ilahi penghancur dunia milikku, yang telah mencapai tingkat 1 bintang di alam kondensasi, dapat memiliki efek membunuh pada para penggarap alam apa. Namun, meskipun saya hanya 1 bintang terkondensasi, secara bertahap ia memperoleh momentum yang dapat menghancurkan dunia. Bagaimana jika, ketika saya benar-benar mencapai alam berikutnya? Alam 9 bintang dari alam mata kondensasi, atau ini adalah kondisi tertinggi setelah melampaui alam 9 bintang dari alam mata kondensasi. Pada saat itu, apakah benar-benar mungkin untuk mencapai titik menghancurkan dunia dengan satu pandangan? Wu Yun berbisik dengan penuh harap dan kerinduan. Dapat dikatakan bahwa Wu Yun belum siap untuk mengabaikan beberapa kemampuan lain yang telah ia kembangkan sebelumnya. Namun kini, ada 3 kemampuan yang paling dia nantikan. Ini adalah keterampilan 3 mata, serta cara reinkarnasi hidup dan mati, dan cara membunuh. Di antara ketiga jenis teknik pupil ini, salah satu yang paling dinantikan Wu Yun adalah cahaya ilahi penghancur dunia ini. Wu Yun bahkan memikirkan apakah reinkarnasi hidup dan mati dapat diintegrasikan dengan cahaya ilahi kehancuran dunia di masa depan. Meski perpaduan keterampilan mata dan ilmu bela diri belum pernah dilakukan atau bahkan belum pernah terdengar sebelumnya. Namun, Wu Yun memang memiliki dorongan seperti itu di dalam hatinya. Tentu saja, ini semua adalah masalah masa depan. Hanya setelah reinkarnasi hidup dan mati dan cahaya ilahi kehancuran dunia benar-benar tercapai barulah kita dapat mencoba untuk bergabung. Kalau tidak, saya khawatir Anda akan menderita karenanya. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Wu Yun mengatur napasnya. Dia bangkit dan pergi dari sini, berjalan ke bagian lain dari rumah harta karun dan duduk. Di sini, Wu Yun sudah mengklasifikasikannya sebelumnya. Apa yang ditempatkan di sini adalah harta untuk meningkatkan budidaya. Di waktu berikutnya, Wu Yun akan memurnikan dan menyerap semua harta yang dapat meningkatkan budidayanya. Menurut prediksinya sendiri, pada saat itu, budidayanya seharusnya bisa langsung mencapai Dao Agung tingkat ke-9. Tentu saja ini hanya prediksi Wu Yun. Apa situasi spesifiknya? Apakah itu benar-benar dapat dicapai atau dilampaui, dan mencapai kondisi 99 dalam satu gerakan? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Lagi pula, bagi para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di dunia, bakat Wu Yun sendiri adalah sebuah misteri. Bab 1814 Peningkatan besar dalam budidaya. Sebelumnya, dibutuhkan waktu 3 bulan untuk berlatih teknik mata. Dan saat ini mungkin diperlukan waktu yang tidak terlalu singkat untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Dengan menelan dan memurnikan jiwa bela diri yang menelan, pepohonan di depan Anda dipenuhi dengan harta obat abadi, dan dengan cepat layu. Beberapa kristal energi juga tersapu oleh berbagai roh bela diri yang menelan. Di bawah bimbingan seni dewa bela diri Taisang, Wu Yun menyempurnakan dan menyerap dengan panik. Wu Yun benar-benar diam, bahkan mengabaikan berlalunya waktu. Mengatakan bahwa Hong Yu ini memang penguasa kota yang bermartabat.
Meskipun barang-barang yang bisa dia simpan di rumah harta karun ini dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda, masing-masing tingkatannya luar biasa. Bagaimanapun, dia adalah makhluk super di tingkat kelima dari 99 kembali ke satu alam. Bagaimana dia bisa menyukai hal-hal biasa? Omong-omong, Wu Yun juga mengagumi Hong Yu ini. Sebagai manusia, dia tidak hanya bisa menipu semua makhluk di dunia iblis, tapi juga menjadi penguasa kota utama ini. Anda bahkan dapat menemukan begitu banyak harta karun terbaik. Orang ini benar-benar sangat tinggi dalam hal watak, dan kebijaksanaan. Jika dia tidak bertemu Wu Yun, batu yang tidak bisa dia kunyah, saya khawatir pencapaian Hong Yu di dunia iblis akan lebih tinggi lagi di masa depan. Meskipun kota utama sudah menjadi wilayah terkuat di dunia iblis. Namun, ada satu hal lagi yang diketahui semua orang. Artinya, di atas kota utama, terdapat banyak keluarga super atau kekuatan warisan kuno. Kekuatan-kekuatan tersebut jauh melampaui kemampuan kota-kota utama ini. Juga seperti Xiao Jin. Keluarganya adalah kekuatan warisan kuno dunia iblis. Dan sekarang orang-orang yang telah menangkap Xiao Jin dan memaksa orang tua Xiao Jin juga harus berasal dari kekuatan warisan kuno ini. Wu Yun tidak memahami hal ini sebelumnya. Namun semakin lama saya melangkah semakin jauh, saya melihat semakin banyak hal. Mengenai Xiao Jin, dia perlahan menjadi lebih jelas. Seluruh proses budidaya berlangsung selama 2 bulan. 2 bulan kemudian, semua harta karun di seluruh rumah harta karun yang dapat digunakan untuk meningkatkan budidaya ditelan oleh Wu Yun. Dan setelah 2 bulan melahapnya, tingkat kultivasinya akhirnya meningkat, dan dia memenuhi harapannya. Dia telah mencapai tahap pertama dari jalan besar yang telah dia rencanakan sebelumnya, tingkat ke-9. Meski tidak kecewa, tidak ada kejutan yang mengejutkannya juga. Bagaimanapun, dia masih gagal memasuki alam super 99 kembali ke 1. Faktanya, jika hanya dihitung berdasarkan cadangan kekuatan abadinya cukup untuk mendukungnya menerobos ke 99 kembali ke 1 alam. Bahkan sekarang, dia telah mencapai kondisi puncak dari dao besar tingkat ke-9. Hanya 1 langkah lagi dari 99 kembali ke 1 alam. Tapi hanya 1 langkah inilah yang menghalangi Wu Yun untuk mengambil langkah maju. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi wilayahnya. Ibarat lapisan tipis yang bisa ditembus dengan mudah, namun kenyataannya, jaraknya ribuan mil dan sulit untuk dilintasi. Ini sedikit lebih buruk, apa bedanya? Setelah bangun, Wu Yun memandang dirinya sendiri lagi dan lagi, mencoba mencari cara untuk menembus film ini. Namun, semua itu tidaklah semudah itu. Namun, bukan berarti tidak ada hasil apapun. Seni bela diri, sekarang, tubuh fisik dan kekuatan abadi saya memiliki dasar untuk menerobos ke alam 99 kembali ke 1. Tampaknya cara untuk menembus selaput ini mungkin dalam seni bela diri. Mungkin, seni bela diri saya belum memenuhi standar untuk menembus 99 kembali ke 1 alam. Namun, dari pertarungan saya sebelumnya dengan Hong Yu, saya dapat merasakan bahwa metode pembunuhan saya, apalagi melampaui, sudah cukup untuk setara dengan Tianshu Dao-nya. Ngomong-ngomong, seni bela diri saya seharusnya cukup, kenapa begitu? Wu Yun berpikir berulang kali, tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan hasilnya. Saya tidak punya pilihan selain menyerah. Dia menghela nafas panjang dan perlahan membuka matanya. Keterampilan budidaya dan murid semuanya telah selesai dan kemajuan besar telah dicapai. Sekarang kekuatan tempurnya seharusnya bisa dengan mudah bertarung melawan level 99, 15 dan ke-6. Jika ini adalah pertarungan ekstrim, mereka yang berada di bawah level ke-9, kecuali mereka adalah super jenius dengan bakat luar biasa dan kekuatan tempur yang menakutkan, akan sulit untuk menghadapi lawan. Dan bahkan jika Anda bertemu dengan seorang super jenius, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, bahkan jika Anda kalah, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Bagaimanapun, Tianwu Shen Longbu dan tubuh super kuat setelah mencapai keabadian tingkat ketiga, ditambah dengan teknik anti cedera. Ada juga bonus Tao dari cara membunuh. Sudah sulit untuk menyebabkan kerusakan fatal padanya dengan serangan biasa. Tentu saja, meskipun seni bela diri serangan Wu Yun yang kuat sekarang adalah seni bela diri cara membunuh dan jalan hidup dan mati.
Dia tidak lagi meremehkan keterampilan abadi biasa. Namun, ada serangkaian keterampilan telapak tangan lain yang harus dilatih. Rangkaian teknik telapak tangan ini adalah 3 telapak tangan penghancur dunia yang diwarisi dari Dewa Binatang. Sebelumnya, dia baru mempelajari telapak tangan pertama, membantai siswa. Karena beberapa alasan, saya tidak dapat mempelajari 2 telapak tangan terakhir, Duantian dan Misi. Tetapi sekarang, karena tingkat kultivasi telah ditingkatkan, Anda dapat mencoba berlatih. Terlebih lagi, Wu Yun memiliki perasaan meskipun dia belum berlatih. 2 telapak tangan terakhir secara bertahap menjadi jelas di benaknya. Seharusnya tidak sulit untuk menguasainya. Duantian. Dengan teriakan pelan, Wu Yun mulai mengambil langkah ke dalam rumah harta karun, bersiap untuk menyerang. Untuk pertama kalinya, beberapa kegagalan tidak bisa dihindari. Namun, seperti dugaan Wu Yun, telapak tangan ini perlahan-lahan menyatu dalam pikirannya. Beberapa kegagalan tersebut hanya disebabkan oleh ketidaktahuan antara teknik dan pelaksanaan sebenarnya. Setelah beberapa kali, secara bertahap ia berada di jalur yang benar. Hanya dalam 3 hari, Wu Yun telah melatih telapak tangan kedua ini untuk memecahkan langit hingga tingkat yang hampir mahir. Segera setelah itu, ada telapak tangan ketiga, menghancurkan dunia. Prosesnya hampir sama, dan jumlah waktunya sama. Telapak tangan ketiga ini juga dipraktikkan secara menyeluruh. Dalam 6 hari, ia menguasai 2 teknik telapak tangan yang diwariskan. Jika kecepatan ini diberitahukan, itu akan membuat takut banyak orang yang disebut super jenius sampai mati. Tentu saja, karena dia berada di rumah harta karun dan bukan di ruang pelatihan, Wu Yun belum sepenuhnya melepaskan kekuatan kedua telapak tangan ini bahkan jika dia telah menguasainya. Kalau tidak, saya khawatir rumah harta karun ini sudah lama runtuh. Sudah lebih dari 5 bulan. Saya tidak tahu apakah ada berita tentang orang-orang yang saya perintahkan untuk pergi ke Gunung Longyao. Sudah waktunya saya keluar dan berjalan-jalan. Setelah mengatur napas beberapa kali, Wu Yun perlahan berdiri dari tanah, bersiap untuk keluar dan bergerak. Lihat apakah ada berita tentang Dragon Demon Mountain dan Little Dragon. Namun, semuanya kebetulan. Tepat ketika dia berdiri dan hendak meninggalkan rumah harta karun. Di luar, tiba-tiba ada panggilan darurat dan penuh kepanikan. Tuan Kota, apakah kamu sudah selesai berlatih? Sesuatu telah terjadi, sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi. Bab 1815 Kota Yunhong, Yunji. Mendengar suara itu, pupil Wu Yun sedikit menyusut. Dia tahu bahwa suara itu milik salah satu dari 15 jenderal. Sesuatu terjadi, apa yang terjadi? Mungkinkah mereka menemukan Gunung Naga Iblis dan sesuatu terjadi pada naga kecil itu? Setelah memikirkannya, Wu Yun segera menolak dugaan tersebut. Tidak mungkin. Bahkan jika mereka menemukan Shenlong kecil, mustahil bagi mereka untuk mengetahui tentang hubunganku dengan Shenlong kecil. Tampaknya masalah ini, Tuan Kota, cepat keluar. Sesuatu telah terjadi, kota Tianfeng ini tidak aman. Sementara Wu Yun berpikir, suara mendesak dan panik terdengar lagi. Wu Yun tidak lagi memikirkannya, dan langsung membuka pintu rumah harta karun dan melangkah keluar. Di luar, 3 jenderal berdiri dengan wajah panik. Dan tidak hanya itu, mereka semua mengalami luka berat maupun ringan di tubuhnya. Melihat Wu Yun keluar, mereka bertiga tampak berusaha keras. Dia segera maju ke depan dan memberikan penjelasan tergesa-gesa. Setelah mendengar ini, wajah Wu Yun juga sedikit menjadi gelap. Apakah dia menyakitimu? Mereka bertiga saling memandang, mata mereka dipenuhi rasa bersalah. Tuan Kota, tidak ada gunanya kita menunggu dan mempermalukan Tuan Kota. Wu Yun tidak berbicara, tetapi wajahnya sedikit tenggelam. Menurut penuturan ketiga jenderal ini, luka-luka yang mereka alami disebabkan oleh orang-orang dari kota Yunhong yang letaknya tidak jauh dari kota Tianfeng. Tidak ada alasan lain selain Yunji, penguasa kota Yunhong. Yunji dan Hongyu adalah teman lama, dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Dia datang ke sini untuk membalaskan dendam Hongyu. Dan alasan mengapa dia menunda kedatangannya selama 5 bulan setelah kematian Hongyu adalah karena selama periode ini, dia sedang mundur. Saya baru saja keluar dari karantina beberapa hari yang lalu.
Begitu dia keluar dari pengasingan, dia mendengar berita bahwa Hong Yu telah terbunuh dan posisinya sebagai penguasa kota Tianfeng direnggut, dan dia segera menjadi marah. Saat ini, Wu Yun agak marah di dalam hatinya. Meskipun para jenderal ini tidak memiliki banyak persahabatan dengannya. Namun, bagaimanapun juga, bawahannya lah yang terluka, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada kemarahan di hatinya. Tapi saat ini, Wu Yun memiliki keraguan di dalam hatinya. Karena Yunji tahu dia bisa membunuh Hong Yu, kenapa dia berani datang? Mungkinkah kekuatannya jauh lebih kuat dari Hong Yu? Namun ketika dia hendak bertanya, dia hanya mendengar salah satu jenderal berbicara. Tuan kota, silakan tinggalkan kota Tianfeng dulu. Kali ini, orang yang datang dari Yunji tidak baik. Saya khawatir Anda akan memperlakukan kami dengan buruk. Orang-orang dari kota Yunhong, ayo hentikan Anda. Anda bisa melarikan diri dulu. Dia sangat baik, lebih kuat, jauh lebih kuat dari Hong Yu. Wu Yun bertanya setelah sang jenderal menyelesaikan pidatonya. Pada saat yang sama, dia merasa cukup hangat di hatinya. Orang-orang ini cukup ramah dan benar-benar bersedia mengambil risiko dan membiarkannya melarikan diri terlebih dahulu. Jenderal itu menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, Tuan Kota, sejujurnya, kekuatan Yunji orang ini telah mencapai tingkat ke-9 dan ke-8. Meskipun bakatmu buruk, tapi dia ingin mengatakan sesuatu. Berhenti lagi. Tapi Wu Yun hanya tersenyum dan berbisik. Ternyata aku sudah mencapai level ke-8 dari 99 kembali ke 1. Pantas saja aku berani datang untuk membalas dendam meski aku tahu Hong Yu dibunuh olehku. Mungkin, dia tidak bisa membayangkan kalau aku telah membuat kemajuan yang sangat buruk dalam 5 bulan ini. Memang benar, jika sebelumnya, menghadapi Yunji, yang telah mencapai tingkat ke-8 dari 99 kembali ke 1 alam, dia mungkin benar-benar tidak mampu melawannya. Tapi sekarang, haha. Menurut spekulasi Wu Yun, bahkan jika keterampilan muridnya tidak terungkap, kekuatannya sudah sebanding dengan kultivator 99 kembali ke 19 biasa. Ini hanya tingkat ke-9 dan ke-8, jadi apa yang perlu ditakutkan? Di mana mereka? Bawa aku ke sana, kata Wu Yun dengan tenang. Namun ketiga jenderal itu tidak bermaksud demikian. Salah satu dari mereka terus menghentikannya, Tuan Kota, tidak, kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela lagi oleh Wu Yun. Pada saat yang sama, Wu Yun juga melepaskan kultivasinya sendiri. Jalan besar baru saja selesai, tingkat ke-9. Ketika ketiga jenderal melihatnya, mereka langsung tercengang. Mungkin, mereka tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam 5 bulan, Wu Yun benar-benar akan meningkatkan kultivasinya dari dao besar tingkat 6 ke dao besar tingkat 9. Namun tak lama kemudian, mereka terus menghalangi Wu Yun. Sebab, meski Wu Yun sudah mencapai kemajuan yang begitu mengerikan sekarang, mereka tetap tidak menyangka Wu Yun bisa menjadi lawan Yunji. Lagi pula, Yunji terlalu kuat. Kesenjangan antara 99 kembali ke 1 tingkat ke-8 dan 99 kembali ke 1 tingkat ke-5 sangatlah besar. Kamu tidak boleh memandang Yunji dengan cara yang sama seperti kamu memandang Hong Yu. Oke, karena aku adalah penguasa kota-kota Tianfeng, maka aku akan melindungi kota Tianfeng. Jika dia berani menindasku dan melukai rakyatku, dia sedang mencari kematian. Wu Yun tidak berkata apa-apa lagi dan langsung berjalan keluar. Di belakang mereka, ketiga jenderal itu saling memandang dan segera mengikuti. Berjalan keluar dari aula dan menuju halaman depan istana tuan kota yang luas, perlahan-lahan, jeritan terdengar. Berhenti. Dengan ledakan keras, Wu Yun terbang menyingkir dan mendarat di halaman depan dalam sekejap. Lihatlah sekeliling. Benar saja, di halaman depan, ada puluhan orang kuat dari kota Yunhong yang saling membunuh dengan gila-gilaan. Penduduk kota Tianfeng menderita banyak korban jiwa. 2 jenderal tewas mengenaskan di tempat. Orang yang memimpin kelompok orang ini adalah seorang lelaki tua berpakaian ungu dan rambut putih berdiri di kejauhan. Nafas yang sepertinya tidak ada keluar dari tubuhnya. Hal ini memberi orang rasa penindasan yang menyesakkan. Tidak ada keraguan bahwa orang ini adalah penguasa kota-kota Yunhong, Yunji. Wu Yun meraung marah,
Dan setelah melihat Wu Yun muncul, Yunji pun melambaikan tangannya. Segera, semua orang di kota Yunhong menghentikan apa yang mereka lakukan dan mengangkat mata mereka untuk melihat ke arah Wu Yun. Hehehe, bajingan kecil, apakah kamu yang membunuh adikku, Hong Yu? Yunji mencibir, lalu pupil matanya sedikit menyusut. Hah. Dikabarkan bahwa kamu hanyalah dao besar tingkat 6. Tanpa diduga, rumornya salah. Ah, kamu sebenarnya adalah dao-dao tingkat 9. Pantas saja, tidak heran kamu bisa membunuh saudaraku Hong Yu. Jika kamu memiliki bakat, dan saudaraku meremehkan musuh, tidak mengherankan jika dibunuh olehmu. Jelas sekali, Yunji ini saya rasa Wu Yun tidak meningkatkan tingkat kultivasinya dalam 5 bulan ini. Sebaliknya, dia percaya bahwa rumor itu salah. Wu Yun telah mencapai dao agung tingkat ke-9. Tentu saja, tidak peduli apa tingkat kultivasi Wu Yun, dia tidak peduli. Karena dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dasar bajingan kecil, bunuh adikku saat aku sedang mengasingkan diri. Oh, sekarang, apakah kamu siap untuk mati? Suara Yunji sangat dingin mendengar kata-kata terakhir ini. Penuh dengan niat membunuh. Bab 1816 mengejutkan Yunji. Apakah ini alasan mengapa kamu membawa orang ke kota Tianfengku dan melukai semua orangku? Wu Yun bertanya dengan dingin. Sungguh bercanda, kamu berada di kota Tianfeng. Yunji berkata dengan nada menghina, kamu bajingan kecil, kamu tidak takut melontarkan lidahmu ketika mengatakan ini. Benarkah? Bunuh seumur hidup. Hari ini, tidak ada di antara kalian bahkan bisa berpikir untuk hidup. Tinggalkan kota Tianfeng. Wajah Wu Yun tiba-tiba menjadi sangat suram. Kemudian dia berteriak dengan keras, di mana para jenderal? Di sini. Segera, para jenderal yang tersisa yang tidak terluka melangkah maju untuk menerima perintah. Pimpin orang-orang, tutup istana Tuan Kota, jangan biarkan siapapun pergi. Ingat, itu siapapun. Ya, Tuan Kota. Meskipun beberapa jenderal ini tidak dapat mempercayainya, Wu Yun benar-benar dapat bersaing dengan Yunji. Kekuatan. Namun, karena masalahnya sudah sampai pada titik ini, mereka tidak punya pilihan selain menerima perintah tersebut. Dengan kata lain, meskipun mereka tahu bahwa mereka telah dikalahkan, mereka harus mengikuti instruksi Wu Yun sekarang. Sebab, di hadapan orang luar dan musuh, mereka harus memberikan wajah yang cukup kepada Wu Yun. Segera, para jenderal ini masing-masing memimpin tim pasukan dan mengepung seluruh istana Tuan Kota. Kamu bajingan kecil, bagaimana kamu bisa menghentikan kami dengan ubi dan telur burungmu? Yunji tidak menghentikan tindakan para jenderal, karena menurutnya, orang-orang ini, termasuk Wu Yun, hanyalah sekelompok pemula. Itu saja. Selama dia ingin membunuh, dia bisa membunuh area yang luas sesuka hati. Apakah kita bisa menghentikannya atau tidak, itu terserah kamu. Saya adalah penguasa kota Tianfeng, dan itu terserah saya. Wu Yun mengatakan ini dengan keagungan dan tekad yang tak tertandingi. Penuh dominasi, bahkan semacam keberanian yang tak seorang pun bisa membantahnya. Dan ketika kata-kata ini jatuh, Wu Yun tidak terus berbicara omong kosong. Kematian, kalian semua mati. Dengan raungan liar, seluruh kekuatan Wu Yun meledak dalam sekejap. Tingkat budidaya Dao-Dao telah mencapai tingkat ke-9. Bayangan dewa bela diri meningkatkan jiwa bela diri. Sura neraka, teknik rahasia amplifikasi. Cara membunuh, pedang untuk membunuh. Rekan kultivator seni bela diri api, teknik anti cedera, tubuh suci abadi, kekuatan fusi tubuh Tao dan cara membunuh. Tentu saja, Wu Yun tidak memperlihatkan keterampilan muridnya. Bagaimanapun juga, teknik murid adalah kemampuan yang bukan milik dunia iblis, sekali diekspos, itu setara dengan mengungkap identitasnya. Itu akan sangat merepotkan. Tentu saja, ledakan seperti itu cukup untuk menghadapi Yunji belaka yang berada di tingkat ke-8 dari 99 kembali ke satu alam. Pada saat ini, meskipun tingkat kultivasi Wu Yun masih berada di tingkat ke-9 dari tingkat pemula Dao, kekuatan sejatinya masih ada. Dengan kata lain, momentum yang dia keluarkan saat ini, setidaknya, cukup untuk menghancurkan Hong Yu yang asli. Bahkan praktisi biasa tingkat ke-6999 GUI 1,
Saya khawatir mereka tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun dari perbandingan dalam hal momentum. Dan, ini hanyalah momentum. Kemampuan bertarung Wu Yun yang sebenarnya bahkan lebih menakutkan. Ketika Wu Yun tiba-tiba melepaskan berbagai kemampuan dan meletus dengan aura yang begitu menakutkan. Semua orang yang hadir menarik napas tajam. Belum lagi masyarakat di kota Yunhong yang belum pernah melihat Wu Yun beraksi. Bahkan semua orang di kota Tianfeng yang pernah melihat Wu Yun mengambil tindakan sebelumnya menarik napas. Bajingan kecil ini sebenarnya punya banyak cara untuk meningkatkan kekuatannya. Yunji meraung dengan suara yang dalam. Harus dikatakan bahwa penampilan Wu Yun saat ini jauh melebihi ekspektasinya. Tapi saat ini, Wu Yun meledak lagi. Langkah naga Tian Wu Shen. Saat dia selesai berbicara, sosok Wu Yun telah menghilang langsung dari tempatnya. Bayangan, energi pedang, dan niat membunuh terus-menerus menyapu udara. Orang-orang di kota Yunhong bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Saat berikutnya, hanya teriakan yang terdengar, satu demi satu. Ah, ah, ah. 3 jeritan, 3 nyawa. 3 kepala berguling ke tanah. Di kota Yunhong, 3 penjaga 99 kembali ke alam pertama dan pertama yang dekat dengan posisi Wu Yun langsung dibunuh oleh pedang Wu Yun. Ini adalah balas dendam dan provokasi. Sebuah provokasi telanjang kepada Yunji. Tidakkah kamu pikir kamu kuat? Bisakah kamu menghentikanku membunuh orang-orangmu di depanmu? Oke, kecepatannya luar biasa. Benar saja, penjaga kota Yunhong yang tersisa ketakutan. Faktanya, semua orang merasakan hawa dingin di leher mereka saat ini. Kecuali Yunji, semua orang mengetahuinya dengan jelas. Tadi, jika cahaya pedang itu mengarah ke tenggorokan mereka, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Segera, sekelompok orang mundur dengan tergesa-gesa dan menuju Yunji. Sampah! Teriak Yunji saat melihat tingkah anak buahnya yang ketakutan. Bahkan, dia sedikit ngeri dengan pemandangan barusan. Kecepatan, terlalu cepat. Meskipun kecepatan ini tidak bisa membunuhnya, itu sungguh menakutkan. Karena itu, betapapun marahnya dia saat ini, dia tidak berniat segera mengambil tindakan. Apa, bukankah kamu mengancam akan membunuhku? Aku sudah membunuh kalian bertiga, dan kamu masih belum mengambil tindakan. Melihat Yunji tidak mengambil tindakan, Wu Yun mencibir dengan jijik. Lalu dia berkata, oke, karena kamu tidak mengambil tindakan, maka aku akan datang berikutnya. 3 telapak tangan penghancur dunia, telapak tangan kedua, hancurkan langit. Dengan keras, Wu Yun dengan cepat membuang pedang pembunuh itu. Di tangan kanannya, di tangan kirinya. Di saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan melambai. Dalam sekejap, gelombang kekuatan mengerikan dengan cepat berkumpul di depannya. Momentum itu sepertinya membuat khawatir bahkan langit yang jauh. Pada saat yang sama, yang sebanding dengan kekuatan yang terkondensasi di depan Wu Yun adalah telapak tangan raksasa energi menakutkan yang dengan cepat mengembun dari langit. Telapak tangan raksasa ini mungkin tidak seseram skill Hong Yu hari itu. Namun, ini masih cukup mengejutkan. Boom! Listrik padam. Telapak tangan raksasa di langit turun dari langit. Telapak tangan yang menghancurkan langit sungguh menakutkan. Meskipun ini belum termasuk dalam kategori seni bela diri Tao, namun belum mencapai tingkat taktik ketuhanan. Namun, itu juga telah melampaui cakupan keterampilan abadi di dunia abadi. Ini pertama kalinya Wu Yun benar-benar menggunakannya. Meskipun dia telah membuat asumsi tentang gerakan ini sebelumnya, dia masih cukup terkejut ketika kekuatannya benar-benar meledak. Ruang itu terkoyak dan langit berguncang. Tidak, bukan hanya kejutan. Retakan yang menakutkan dan mencolok muncul di langit. Duan Tian, apakah ini asal kata Duan Tian? Bisik Wu Yun. Ledakan. Telapak tangan besar itu jatuh, menghantam tepat di tempat Yunji dan yang lainnya berada. Bab 1817 hasil yang tidak terduga. Kekuatan menyapu dan langit dan bumi berguncang. Kekuatan jurus pemecah langit ini benar-benar mengejutkan Wu Yun. Dan ini baru telapak tangan kedua, dan itu sudah sangat menakutkan. Kemudian, kekuatan telapak tangan ketiga, yang menghancurkan dunia, mungkin lebih menakutkan. Fluktuasi kekerasan melanda kerumunan di sekitarnya. Namun, mereka tidak mampu membunuh Yunji dan yang lainnya.
Tentu saja Wu Yun tidak terkejut. Dia menggunakan telapak tangan ini hanya untuk menguji kekuatan telapak pemecah langit. Dia tidak menyangka bisa membunuh Yunji. Dengan kata lain, jika Yunji tidak mau melawan, maka dia tidak akan berani datang ke kota Tianfeng untuk memprovokasi. Apalagi bukan hanya Yunji. Saat Duantian memukul dengan telapak tangannya, Yunji juga meledak dengan kekuatannya sendiri. Perisai energi secara langsung melindungi kelompok orang-orang mereka. Setelah kekuatannya hilang, Yunji menarik perisainya dan menatap Wu Yun dengan mata dingin. Zai Sui, apakah ini semua kekuatanmu? Tentu saja, Yunji hanya berusaha menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan ini. Bagaimanapun, seorang anak laki-laki yang baru saja mencapai tingkat ke-9 Dao Dao sebenarnya mampu mengerahkan kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Hal ini sendiri membuatnya sangat terkejut dan terkejut. Selain itu, dia juga mengetahui bahwa metode pembunuhan tersebut belum menunjukkan kekuatannya. Tadi, itu hanyalah keterampilan sihir yang sangat menakutkan. Dia tahu betul bahwa jika Wu Yun menguasai seni bela diri Dao pembunuhan, maka itu pasti akan lebih menakutkan. Karena itu, dia tidak siap menunggu lebih lama lagi. Dia akan mengambil inisiatif. Zasui, sepertinya aku telah meremehkanmu. Sekarang, kematianmu telah tiba. Kejahatan pertama di jalan jahat surgawi adalah membunuhmu. Raungan keras keluar dari mulut Yunji. Saat berikutnya, kekuatan yang sangat aneh terlihat mengembun di langit di atas kepalanya. Dalam sekejap, monster yang tampak sangat aneh, seukuran 3 orang, yang tidak dapat diidentifikasi sebagai manusia atau hewan, muncul di udara dengan gigi dan cakarnya. Jie. Monster itu membuka mulutnya dan meludah, dan suara yang sangat keras, namun sangat tajam dan keras tiba-tiba keluar. Sepertinya serangan sonik, tapi sepertinya tidak. Namun, suara ini dipenuhi dengan kekuatan yang sangat aneh. Pada saat ini, Wu Yun merasa seolah-olah nafas kehidupan di tubuhnya dengan cepat ditelan oleh kekuatan yang dibawa oleh suara ini. Kamu benar-benar bisa memanggil monster untuk menelan nafas kehidupanku. Bidat macam apa yang merupakan jalan surga yang jahat ini? Tetapi jika harus menelan nafas kehidupan dan jalur reinkarnasiku merenggut nyawaku, apakah itu kakek? Hanya kamu. Kalau begitu, mari kita mencobanya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menarik kekuatan metode pembunuhannya. Dalam sekejap, reinkarnasi hidup dan mati muncul. Rebut hidup. Dengan suara gemuruh, gelombang kekuatan yang lebih mengerikan muncul dari siklus hidup dan mati. Pada awalnya, Hong Yu mati langsung karena gerakan ini. Terlihat bahwa kekuatan jurus ini sungguh menakutkan. Tidak ada keraguan bahwa ketika Yunji melihat Wu Yun, dia mengambil kembali cara membunuh dan melepaskan cara reinkarnasi. Kejutan di hatinya tidak lebih lemah dari yang terjadi pada Hong Yu saat itu. Bahkan dia pernah mendengar sebelumnya bahwa Wu Yun memiliki 2 seni bela diri. Namun, dia tidak pernah menganggapnya serius. Sebab, sepengetahuannya, tidak ada seorang pun yang bisa memahami kedua ilmu bela diri tersebut. Dia selalu mengira itu hanya rumor palsu. Saat ini, sepertinya dia salah. Kesalahan besar. Saat kekuatan pencuri nyawa melakukan serangan balik ke arahnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dao jahat surgawi miliknya telah ditekan dengan kuat. Ah! Suara sedikit panik keluar dari mulut Yunji. Segera, dia meraung lagi, Tian Sa Dao, kejahatan kedua, pencuri jiwa. Ketika raungan itu jatuh, monster yang tampak aneh itu menghilang seketika. Di saat yang sama, monster yang lebih menakutkan muncul kembali. Suara keras lainnya keluar. Apakah kamu ikut? Haha, aku akan membiarkanmu mencuri jiwa. Wu Yun tersenyum dingin. Setelah konfrontasi tadi, dia sudah memiliki pemahaman kasar tentang apa yang disebut Tianxia Dao oleh Yunji. Kelihatannya menakutkan, tetapi kenyataannya, seperti yang dia duga, itu hanyalah seni bela diri tingkat rendah. Ini jauh lebih rendah daripada Tianshu Tao karya Na Hongyu. Di depan jalur reinkarnasinya, dia bahkan lebih rentan. Rebut nyawa. Itu adalah gerakan yang sama lagi. Sekali lagi, kekuatan pencuri jiwa langsung melakukan serangan balik. Terlebih lagi, kali ini, Wu Yun mengaktifkan kekuatan mencuri nyawanya secara ekstrim. Faktanya, kekuatan pencuri kehidupan telah menyelimuti Yunji sepenuhnya.
Ah, sial, sial, kekuatan macam apa ini? Yunji meraung ketakutan. Sebab, dia sudah bisa merasakan bahwa cara jahatnya sudah tidak efektif lagi. Vitalitas dalam tubuhnya perlahan mulai terkuras. Faktanya, dia tidak bisa lagi menahan diri di bawah kuasa siklus hidup dan mati yang mengerikan yang merenggut kehidupan. Sederhana sekali. Wu Yun berkata dengan tenang, agak terkejut. Bahkan dia tidak menyangka pertarungan ini akan semudah itu. Dia awalnya mengira meskipun pertarungan hari ini bisa dimenangkan, itu pasti akan menjadi pertarungan yang sulit. Namun dia tidak menyangka kekuatan Yunji akan begitu lemah. Dikatakan bahwa ini adalah tingkat ke-8 dari 99 kembali ke 1. Namun, bahkan itu tidak jauh lebih baik dari Hong Yu yang hanya berada di tingkat ke-5 dari 99 kembali ke 1 alam. Tentu saja, jika itu adalah Wu Yun 5 bulan lalu, dia tidak akan memiliki peluang menang melawan Yunji. Namun, dalam 5 bulan terakhir, kekuatannya meningkat pesat. Selain itu, Tianxia Dao Yunji sangat lemah. Di bawah penindasan reinkarnasi hidup dan mati, tidak ada banyak ruang untuk perlawanan. Dengan cara ini, menang dengan mudah adalah hal yang wajar. Melihatnya, vitalitas dalam tubuh Yunji dengan cepat dirampas darinya. Tentu saja, selama periode ini, Yunji mencoba berbagai cara perlawanan. Namun, tidak satu pun yang berhasil. Adapun adegan ini, semua orang di sekitar mereka benar-benar tercengang. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tetap tidak dapat mempercayainya. Yunji yang agung, yang telah mencapai tingkat ke-8 dari tingkat ke-9, sebenarnya dikalahkan dengan begitu lengkap dan mudah oleh seorang anak laki-laki yang baru saja mencapai tingkat ke-9 dari Dao besar. Namun, pada saat ini, vitalitas Yunji semakin lemah. Sepertinya dia akan segera mati. Tapi tiba-tiba, Yunji itu sepertinya tiba-tiba kembali ke cahaya. Ah! Raungan mania keluar dari mulutnya. Saat berikutnya, dia benar-benar menerobos kekuatan mencuri kehidupan yang menyelimuti dirinya dalam siklus hidup dan mati. Melihat pemandangan ini, pupil Wu Yun juga sedikit menyusut. Dia diam-diam berteriak, apa, sebenarnya dia? Bab 1818 Berita tentang Gunung Setan Naga. Dalam sekejap, saya melihat aliran kekuatan yang sangat agung dan ganas mengalir keluar dari tubuh Yunji dengan gila-gilaan. Seolah-olah cahayanya telah kembali. Keadaan malaise sebelumnya sudah tidak ada lagi. Tampaknya hanya dalam sekejap, dia meledak dari kondisi hampir mati ke kondisi puncak. Dan kekuatan yang menyelimuti dirinya dan melahap kehidupan langsung hancur dan lenyap. Pupil Wu Yun tiba-tiba menyusut, dan matanya dipenuhi dengan ekspresi yang sangat terkejut. Dia menatap Yunji, penuh keraguan. Apa yang terjadi, bajingan tua? Sebuah bisikan keluar, dan pada saat yang sama dia berbisik, Wu Yun juga terbang ke belakang. Aura yang keluar dari Yunji saat ini, belum lagi menekannya sepenuhnya, juga membuatnya merasakan sedikit tekanan. Perasaan ini seolah-olah Yunji baru saja melakukan semacam teknik rahasia. Namun, Wu Yun segera melihat masalahnya. Pada saat ini, aura yang sangat agung keluar dari tubuh Yunji. Jika tidak ada yang lain, dia memang menggunakan semacam teknik rahasia. Namun, aura agung yang meledak ini tidak stabil. Perasaan ini seperti, saat ini Yunji terlihat sangat kuat, namun nyatanya di balik kekuatan tersebut ia lemah. Vitalitas, haha, aku tahu. Saat ini, dia menggunakan teknik rahasia ini, yang memang telah meningkatkan kekuatannya sendiri secara signifikan. Namun, barusan aku melahap sebagian besar vitalitas di tubuhnya, sehingga menyebabkan arusnya. Peningkatan itu sepenuhnya salah. Kalau begitu, haha, itu seperti yang diharapkan oleh Wu Yun. Meskipun Yunji menghancurkan kekuatan melahap kehidupan yang dikeluarkan oleh Wu Yun. Namun, dia tetap tidak bergerak dan tidak berniat melawan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tebakan Wu Yun benar. Yunji memang hanya kilas balik, dia hanya terlihat perkasa. Faktanya, dia sangat lemah. Oke, jika itu masalahnya, maka... Dengan berbisik, Wu Yun tiba-tiba mengambil kembali jalur reinkarnasi hidup dan mati. Ada ledakan lagi, dan cara membunuh pun muncul.
Tak ada habisnya. Bunuh. Sambil memegang pedang pembunuh, dia berteriak dengan keras. Dalam sekejap, gelombang kekuatan yang sangat menakutkan dan agung melonjak dengan ganas. Pedang panjang itu menari-nari, dan energi pedang pembunuh yang menakutkan sepertinya merobek seluruh ruangan menjadi berkeping-keping, menimbulkan kekacauan ke segala arah. Lari. Akhirnya, Yunji melihat seni bela diri dari gerakan ini, dan dia tidak bisa bertahan lagi. Sambil mengaum, dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun, bagaimana Wu Yun memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Bang, bang, bang. Aliran energi pedang pembunuh yang sangat menakutkan menyapu tubuh Yunji. Dalam sekejap, serangkaian ratapan yang sangat tragis terdengar. Di bawah amukan energi pedang pembunuh ini, tubuh Yunji langsung terbuka dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Tulang terlihat di setiap luka. Bahkan ada beberapa luka yang langsung menembus titik akupuntur vitalnya. Ledakan. Yunji jatuh ke tanah, dan nafas kehidupan dengan cepat menghilang. Di Jiu-Jiu Guyi tingkat 8, penguasa kota Yunhong, Yunji, tewas di tangan Wu Yun. Adapun kelompok anak buah Yunji, setelah beberapa saat terkejut, masing-masing dari mereka sepertinya telah kehilangan jiwa. Lari. Monster itu menjerit dan lari ke segala arah. Melihat adegan ini, Wu Yun tidak terburu-buru. Dia telah memerintahkan para jenderal untuk menutup seluruh istana tuan kota. Belum lagi orang-orang ini, nyamuk pun tidak bisa terbang. Kematian adalah kesimpulan yang sudah pasti. Tak lama kemudian, orang-orang yang melarikan diri dihentikan oleh para jenderal. Dan Wu Yun juga terbang ke kerumunan dengan kecepatan tercepat, membunuh orang-orang yang melarikan diri ini satu persatu, tidak meninggalkan siapapun. Bukan karena Wu Yun kejam, tapi karena orang-orang ini pantas mati. Tidak ada gunanya menyimpannya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain terus merugikan orang lain. Tuan kota, kamu perkasa. Melihat Wu Yun yang seperti dewa perang, semua pembudidaya kota Tianfeng berlutut di tanah dan bersujud kepada Wu Yun dengan hormat. Mari kita semua bubar. Bersihkan tubuh orang-orang ini. Wu Yun melambaikan tangannya, lalu terbang menyingkir, berbalik dan terbang kembali ke ruang pelatihan di rumah tuan kota. Setelah kembali ke ruang pelatihan, Wu Yun segera duduk bersila untuk memulihkan kekuatan abadi yang hilang. Meski dia tidak terluka dalam pertempuran ini, namun, kerugiannya sungguh tidak sedikit. Dia menggunakan metode membunuh 2 kali dan menggunakan metode reinkarnasi 1 kali. Amplifikasi neraka Shuro telah digunakan sepanjang waktu. Baginya, konsumsi ini tentu sangat besar. Tentu saja, Wu Yun juga tahu bahwa kejadian hari ini mungkin akan menyebar ke sebagian besar dunia iblis dalam waktu dekat. Terutama kota-kota utama, serta negara-negara adidaya yang berada di atas kota-kota utama, akan mengetahuinya untuk pertama kali. Apalagi kali ini mereka pasti akan menaruh perhatian besar padanya. Jika kita berbicara tentang pertama kali, Wu Yun membunuh Hong Yu dan sampai ke kota Tianfeng, itu hanya membuatnya terkenal di dunia iblis. Itu tidak akan menimbulkan sensasi yang besar. Hal ini tidak akan membuat khawatir negara-negara adidaya tersebut. Namun, kali ini, setelah 5 bulan, dia sekali lagi membunuh penguasa kota Yunhong. Kejadian ini mungkin akan menimbulkan kehebohan. Karena kekuatan Yunji jauh melebihi Hong Yu. Bagaimanapun, itulah yang dipikirkan orang lain. Hanya dalam 5 bulan, Wu Yun melompat langsung dari Hong Yu, yang hanya bisa membunuh Jiu-Jiu Guyi tingkat kelima, ke Yunji, yang bisa membunuh Jiu-Jiu Guyi tingkat 8. Jika kekuatan telah mencapai tingkat pertumbuhan yang mengerikan, itu tidak akan menarik perhatian negara adidaya tersebut. Kalau begitu, saya khawatir tidak ada yang akan menarik perhatian mereka. Karena siapapun yang punya otak akan tahu bahwa bakat Wu Yun sangat menakutkan. Meskipun Wu Yun juga mengharapkan hasil seperti itu. Namun, dia tidak bisa menebak apakah hasil seperti itu akan baik atau buruk baginya. Jika Anda dikagumi oleh negara adidaya tersebut dan menang, maka itu bukanlah hal yang buruk. Tetapi jika negara adidaya itu sangat cemburu dan ingin membunuh mereka. Jadi, ini adalah hasil yang sangat menakutkan bagi Wu Yun. Bab 1819 Berita dari Gunung Setan Naga. Semuanya seperti yang diharapkan oleh Wu Yun. Dalam beberapa jam, seluruh dunia iblis,
hampir setengah dari kota utama, dan semua negara adidaya mengetahui tentang pertempuran yang terjadi di kota Tianfeng hari ini. Sebab, baik itu kota utama maupun kekuatan super, kebanyakan dari mereka memiliki mata-mata di kota-kota besar. Apapun yang terjadi, mereka akan segera mengetahuinya. Dan, tidak akan lama lagi mereka akan bereaksi terhadap hal ini. Tentunya untuk kota-kota utama tersebut tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, setelah 2 pertempuran ini, reputasi Wu Yun telah hancur total. Biasanya, tidak ada penguasa kota utama yang berani memprovokasi Wu Yun lagi. Yang patut kita khawatirkan adalah reaksi negara-negara adidaya tersebut. Apakah akan membunuh atau menang, itu tergantung keputusan mereka. Setelah beberapa jam, Wu Yun akhirnya mendapatkan kembali kekuatan abadi yang hilang. Mayat dan bangunan runtuh di luar kota Tianfeng juga telah dibersihkan. Di aula utama istana Tuan Kota, para jenderal sedang menunggu perintah. Awalnya ada 15 orang. Selain 5 orang yang dikirim oleh Wu Yun untuk menanyakan keberadaan Gunung Longyao, 2 orang tewas dalam pertempuran ini. Hanya ada 8 orang yang menunggu di aula sekarang. Melihat Wu Yun keluar, 8 orang itu dengan cepat menundukkan tangan dan memberi hormat. Namun, sebelum Wu Yun dapat berbicara, dia hanya mendengar salah satu jenderal buru-buru melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Tuan Kota, kali ini, saya khawatir. Segera, dia mengungkapkan kekhawatirannya lagi. Kekhawatiran ini mirip dengan apa yang dipikirkan Wu Yun sebelumnya. Yang khawatir adalah negara adidaya. Namun, Wu Yun tidak peduli, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Para prajurit akan menghentikanku, dan air akan menutupiku. Jangan khawatir, jika mereka benar-benar ingin membunuhku, aku akan mundur sebagai pemimpin kota Tianfeng ketika saatnya tiba. Mendengar kata-kata ini, para jenderal bersujud satu demi satu, wajah mereka penuh rasa bersalah. Namun, tanpa menunggu mereka berbicara, Wu Yun melanjutkan, oke, jangan bahas masalah ini lagi. 5 orang yang saya kirim, apakah mereka sudah mendengar kabar apapun dalam 5 bulan terakhir? Setelah mendengar pertanyaan ini, semuanya para jenderal saling memandang dan menggelengkan kepala. Wu Yun juga mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, sepertinya Gunung Longyao ini cukup tersembunyi. 5 orang telah mencari selama 5 bulan, tetapi mereka bahkan belum menerima kabar apapun. Namun, mungkin, itu hanya kebetulan saja. Saat Wu Yun sedang memikirkan masalah ini, 2 orang tiba-tiba tersandung dari luar. Sepertinya mereka semua terluka parah, dan mungkin karena perjalanan yang jauh, wajah mereka menjadi sangat pucat. Wu Yun melihatnya dan pupil matanya sedikit menyusut. Bukankah kedua jenderal ini yang dia kirim untuk mencari tahu berita tentang Gunung Naga Iblis? Apa yang terjadi? Wu Yun bertanya. Kedua pria itu terhuyung masuk, dan setelah didukung oleh jenderal lainnya, mereka berhenti sejenak sebelum pulih. Segera, mereka juga memberitahu Wu Yun tentang pengalaman ini secara mendetail. Namun, setelah mendengar ini, ekspresi Wu Yun berangsur-angsur menjadi suram. Sesuai dengan apa yang dikatakan kedua jenderal ini, Gunung Naga Setan, mereka menemukannya di pegunungan yang sangat terpencil jauh dari kota Tianfeng. Pegunungan itu disebut Pegunungan Naga Jahat. Setelah bersusah payah menemukannya, mereka segera memberitahu 5 orang yang berjalan di sekitar. Bersiaplah untuk memasuki Pegunungan Naga Jahat bersama-sama untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Namun, begitu mereka memasuki Pegunungan Naga Jahat, mereka langsung diserang. Orang-orang itu sangat kuat. Selain itu, ada penindasan garis keturunan mutlak terhadap mereka. Menurut apa yang dikatakan kedua jenderal itu, monster-monster itu tampak seperti naga, tetapi mereka tidak terlihat seperti naga. Darah naga mengalir di tulangnya, tapi dia jelas bukan naga sungguhan. Namun, hanya ini informasi yang mereka ketahui. Pasalnya, setelah 5 orang diserang, 3 orang tewas mengenaskan. Keduanya pun berusaha sekuat tenaga menyelamatkan nyawa meski terluka parah. Setelah membicarakan perjalanan mereka sendiri, kedua jenderal itu berbicara kepada Wu Yun hampir bersamaan. Tuan Kota, jangan pergi ke Pegunungan Naga Jahat. Jangan pergi ke Gunung Naga Iblis. Itu terlalu menakutkan. Orang-orang itu terlalu menakutkan.
Setelah mengatakan ini, mereka berdua sepertinya telah menyelesaikan misi mereka dan benar-benar pingsan. Masa lalu, Wu Yun mengepalkan tinjunya sedikit dan memerintahkan jenderal lainnya untuk menjatuhkan mereka berdua untuk dirawat. Pada saat yang sama, saya berpikir secara diam-diam di dalam hati. Sepertinya Gunung Naga Iblis tidak sesederhana yang kukira. Awalnya aku mengira Gunung Iblis Naga hanyalah kediaman orang kuat bernama Naga Iblis. Aku ingin. Untuk menyelamatkan naga kecil itu, aku hanya perlu memiliki kekuatan untuk mengalahkan iblis naga, itu sudah cukup. Sekarang sepertinya aku berpikir terlalu sederhana. Sebenarnya ada kekuatan naga jahat di sana. Bisik Wu Yun hanya merasa pikirannya semakin kacau. Semakin bingung. Karena dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Terlebih lagi, jika dilihat dari berita ini, apa yang disebut pegunungan naga jahat ini mungkin juga merupakan lokasi kekuatan super di benua dunia iblis ini. Sepertinya situasi Dewa Naga kecil tidak lebih baik dari Xiao Jin. Tidak ada keraguan bahwa Xiao Jin pasti telah dibawa pergi dan dipenjarakan oleh kekuatan super tertentu, tetapi Dewa Naga kecil juga. Sayangnya, tidak ada berita tentang burung botak itu. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Laporkan. Tuan Kota, ini tidak baik. Saat dia berbisik, dia tiba-tiba disela oleh teriakan nyaring yang dipenuhi ketakutan dari luar. Pikiran Wu Yun. Apa yang terjadi? Wu Yun mengerutkan kening dan berbisik. Mendongak, dia melihat seorang jenderal. Tuan Kota, ini tidak bagus, ini tidak bagus. Jenderal yang bergegas ke aula berkata lagi dengan ketakutan. Bicaralah pelan-pelan. Wu Yun berkata dengan tenang, dia sudah memikirkan hasil terburuknya. Dan yang terburuk adalah kekuatan super akan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Sekarang setelah Anda mengetahui hasilnya, apa yang perlu dikhawatirkan? Namun, kata-kata sang jenderal selanjutnya membuat suasana hati Wu Yun yang semula tenang tiba-tiba menjadi sangat kejam. Bahkan ekspresi awalnya yang tenang pun berubah. Bab 1820, seseorang dari Istana Phoenix Emas. Istana Phoenix Emas. Apakah kamu baru saja mengatakan, Istana Phoenix Emas? Wu Yun berkata dengan terkejut. Bahkan ada sedikit nada kegembiraan dalam suaranya. Istana Golden Phoenix ini bukanlah sesuatu yang mengejutkannya. Namun yang benar-benar mengejutkannya adalah kata Golden Phoenix. Sebab, dia kebetulan memikirkan burung botak, dan ketika dia mendengar kata Phoenix Emas, dia tidak bisa tidak memikirkan mereka bersama-sama. Siapa mereka di sini? Wu Yun bertanya. Jenderal berkata, kembali ke Tuan Kota, saya masih tidak tahu apa tujuan orang-orang dari Istana Phoenix Emas. Hanya saja, ada mata-mata yang berjarak 100 mil. Mereka melihat mereka datang menuju kota Tianfeng. Jadi mereka segera memberitahu kami. Saya baru saja memberitahu Anda, Tuan Kota, agar Anda dapat merespons secepatnya. Mendengar ini, Wu Yun mengerucutkan bibirnya, merasa tidak berdaya. Dia diam-diam berkata, orang-orang ini terlalu gugup. Belum ada yang datang. Terburu-buru sekali. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, oke, saya mengerti. Jaraknya 100 mil. Kita seharusnya hampir sampai. Ayo kita pergi, ikut aku. Lihat, apa maksud orang-orang dari Istana Phoenix Emas ini. Setelah mengatakan ini, dia mengabaikan penghalang sang jenderal dan langsung berjalan keluar. Jenderal itu juga tertegun beberapa saat. Dia datang untuk memberitahu Wu Yun berita itu agar Wu Yun bisa bereaksi lebih awal. Terus terang, Wu Yun diminta bersembunyi dulu. Setelah mengetahui tujuan orang-orang dari Istana Phoenix Emas ini, Wu Yun memutuskan apakah akan muncul atau tidak. Tanpa diduga, Wu Yun tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Tentu saja, sebagai bawahan, dia tidak bisa berkata banyak, jadi dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan mengikutinya. Di luar rumah Tuan Kota, di halaman depan, Wu Yun sedang duduk dengan tenang di depan meja batu, diam-diam menyeruput teh. Dia sama sekali tidak khawatir tentang kedatangan orang-orang dari Istana Phoenix Emas. Jika satu-satunya hal yang bisa membuat suasana hatinya berfluktuasi adalah apa yang dia spekulasikan di benaknya, apakah Istana Phoenix Emas ada hubungannya dengan burung botak yang sudah lama menghilang? Tidak jauh di belakang Wu Yun, berdiri para jenderal.
Mereka jauh lebih gugup dibandingkan Wu Yun. Bahkan Wu Yun tidak perlu mengaturnya, mereka sudah mengaturnya. Nanti, jika penguasa kota mereka Wu Yun benar-benar memiliki konflik dengan orang-orang dari Istana Phoenix Emas, maka mereka akan memimpin serangan tanpa mempedulikan resikonya. Bahkan jika mereka tahu bahwa menyinggung Istana Golden Phoenix adalah pelanggaran berat, mereka tidak perlu takut. Bagaimanapun, Wu Yun telah sangat baik kepada mereka selama periode ini. Bukan hanya dari segi temperamennya, tapi juga memberi mereka banyak hal. Tingkat budidaya mereka telah ditingkatkan sampai batas tertentu. Bagi Wu Yun, ini hanyalah masalah sepele. Namun bagi mereka, ini merupakan bantuan besar. Sekarang, saatnya membayar kembali. Setelah sekitar secangkir teh, mata Wu Yun sedikit menyipit. Dia sudah bisa merasakan bahwa di kejauhan, ada beberapa suara menembus langit, bergema di kehampaan. Datang. Wu Yun berbisik diam-diam. Dia tidak mengangkat kepalanya, karena dia bisa merasakan bahwa setidaknya salah satu dari orang-orang yang datang adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa dia sakiti. Adapun keberadaan itu, jika dia tidak ingin dia menemukannya sebelum waktunya, dia tidak akan pernah bisa menemukannya. Oleh karena itu, daripada bertanya, lebih baik menunggu dengan tenang. Persiapan terbaik adalah tetap tidak berubah dalam menghadapi situasi yang terus berubah. Benar saja, dalam sekejap mata, sekelompok 3 orang jatuh dari langit. 3 sosok muncul di halaman depan tempat Wu Yun sedang minum teh dalam sekejap. Dari saat Wu Yun merasakan fluktuasi nafas di kehampaan hingga saat mereka bertiga muncul, hanya butuh waktu kurang dari 1 nafas. Terlihat bahwa orang-orang ini sangat cepat. Belum lagi Wu Yun tidak siap bereaksi sama sekali, bahkan jika dia ingin, dia tidak bisa melakukannya. Menurut persepsinya, salah satu dari orang-orang ini terlalu kuat. Setidaknya ia telah mencapai kesengsaraan guntur tingkat ke-81, yang melampaui 99 kembali ke 1. Selain itu, ia hanya dapat dirasakan secara samar-samar dan tidak dapat menilai kekuatan sebenarnya secara akurat. Jika makhluk seperti itu ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Namun setelah ketiga orang ini muncul, mereka berdiri di hadapannya dan tidak mengambil tindakan. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa itu bukanlah rencana terburuknya. Di antara ketiga orang itu, ada seorang lelaki tua, dan lelaki tua ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan yang dirasakan Wu Yun. 2 lainnya sama-sama remaja. Dari segi kekuatan, kedua pemuda ini hampir sama dengannya. Jika memang benar demikian, kedua pemuda ini mungkin bisa mengungguli dia dalam hal kultivasi. Tapi dalam hal kekuatan sebenarnya, dia pasti tidak sebanding dengannya. Namun, saat Wu Yun mengangkat kepalanya dan melirik ketiga orang ini, dalam sekejap, ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, saya melihatnya berdiri dengan penuh semangat. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. Menghadapi eksistensi teratas yang tak tertandingi, dia tidak mengalami fluktuasi sebesar itu. Namun kini saat melihat kemunculan salah satu dari 2 remaja itu, Wu Yun tak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya. Saudaraku, pria muda itu memanggil dengan lembut, matanya juga penuh kegembiraan. Dan panggilan, kakak, ini hampir membuat Wu Yun menitikkan air mata kegirangan. Botak. Wu Yun juga memanggil dengan ramah. Segera, dia melangkah maju dan keduanya berpelukan erat. Seperti dugaan Wu Yun, salah satu dari 3 orang dari Istana Phoenix Emas yang datang ke sini adalah burung botak. Pada adegan ini, 2 orang lainnya di Istana Phoenix Emas tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Mungkin karena burung botak sudah memberitahu mereka sebelum mereka datang. Namun para pembudidaya di kota Tianfeng semuanya tercengang, bahkan tercengang. Matanya melebar dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Mereka mungkin tidak pernah menyangka bahwa hubungan mereka akan berhubungan dengan orang-orang dari Istana Phoenix Emas. Dan sepertinya hubungannya cukup bagus. Pemuda dari Istana Phoenix Emas ini bahkan menyebut mereka kakak tuan kota. Ini sungguh luar biasa. Namun, dalam kasus ini, masuk akal mengapa penguasa kota mereka tidak panik sama sekali saat menghadapi Istana Phoenix Emas yang tidak tahu apa tujuannya. Ternyata mereka bersaudara. Pria botak, akhirnya aku menemukanmu. Wu Yun bertanya dengan penuh semangat setelah pelukan itu,
bahkan tanpa sempat menyapa dua orang lainnya di Istana Phoenix Emas.